Sore-sore ikut suami ke sawah untuk menjenguk bibit-bibit padi yang beberapa hari lalu itu sempat disebar sama suami untuk persiapan kita tanam padi. Biar kalau misalkan kita mau masak itu nggak harus susah payah beli beras dulu. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal opening tadi, kalau sore ini aku tuh bakalan ikut suami ke sawah. Nah ini untuk videonya aku tag di sekitaran jam 4 sore. Oh iya, sebelumnya mohon maaf banget ya, karena untuk di suara dubbing aku kali ini itu tuh agak lumayan berisik. Waktu aku posisi lagi tengah voice over, cuaca di tempat aku itu tuh kebetulan lagi tengah hujan juga. Jadi suara gemercik air itu tuh agak lumayan banyak banget yang masuk ya. Oke, di sini tuh tiba-tiba aja aku berempat sama anak-anak dan suami juga udah sampai di sawah ya. Dan untuk proses di perjalanannya kebetulan di sini tuh aku skip aja, aku nggak ada videoin sama sekali. Soalnya perjalanannya itu loh lumayan jelek banget. Jadi kayak terlalu geol nanti bikin mata kalian sakit lagi lihat videonya. Gimana nih? Ada yang tahu nggak ini kira-kira namanya bunga apa? Iya, bener banget. Kalau aku dulu waktu masih anak-anak sering banget nyebut ini tuh bunga kuburan ya. Dan aku sama teman-teman aku dulu tuh suka banget loh sama bunga yang satu ini. Apalagi ya kalau misalkan kita hisap di bagian buntutnya, itu rasanya bener-bener manis banget loh guys. Kayak air gula. Siapa nih di antara kalian yang pernah juga ngerasain manisnya rasa kembang kuburan ini? Ayo langsung aja komen di kolom komentar ya. Berarti kita samaan dong. Kebetulan di sini juga ketemu sama jamur, tapi sayang beribu kali sayang, jamurnya itu tuh nggak bisa dimakan ya, itu jamur beracun sayang. Terus ada telur keong mas juga sama, di situ nggak bisa dimakan juga, paling bisa untuk main-mainan aja lah ya. Dan menurut aku itu baunya cukup lumayan amis. Seperti inilah ya kerjaan aku kalau ikut suami ke sawah, itu bukan untuk benar-benar serius kerja ya sayang, melainkan untuk hiburan aja. Sebenarnya di sini tuh aku emang nggak dituntut sama suami ya untuk ikut terjun juga kerja di sawah ya, melainkan cuma kayak gini aja kalau misalkan sesekali dibawa suami ya untuk lihat-lihat aja sih. Dan untuk dua baris itu tadi adalah penampakan bibit-bibit padi yang sempat disebar sama suami sekitaran 4 hari yang lalu. Alhamdulillah banget di sini tuh tumbuhnya lumayan bagus ya, dan bersyukur juga di sini tuh nggak ada hama yang mengganggu. Dan ini juga kita tuh masih harus tunggu sampai agak lumayan lama ya, karena di sini tuh untuk bibit ini tadi kita harus tunggu sampai umurnya sekitar 20 hari dulu sampai dia lumayan agak besar bisa dicabut, baru deh bisa kita tanam di sawah. Jadi di sini tuh baru 4 hari, ya masih sekitaran 16 harian lagi lah ya. Ya Allah nak pakai ikut-ikut segala ke sawah, akhirnya kayak gini deh, serba susah, harus digendong-gendong. Kalau nggak digendong ya nggak bakalan mau nih anak jalan, soalnya lumpur semua sayang. Nah ini tuh di belakang sama di depan aku terbentang luas banget persawahan ya, tapi di sini tuh bukan sawah kita semua, punya kita cuma dikit banget. Yang lainnya itu ada lah ya yang punya, ada punya kakak ipar, ada punya keponakan, ada punya tetangga juga. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun terhitungnya cuma punya beberapa kotak sawah aja, tapi kan ya udah disebut sawah lah ya, karena yang namanya kita hidup di perkampungan kalau semuanya harus beli, termasuk beras juga harus beli, itu menurut aku lumayan berat banget sih. Secara pemasukan kita sehari-hari, terutama keluarga kecil aku itu tuh bisa dibilang nggak terlalu yang gede-gede amat ya, masih pas-pasan gitu lah ya. Jadi kalau misalkan kita bisa terlepas dari yang namanya beli beras, itu tuh udah bener-bener bersyukur banget loh. Secara untuk pekerjaan suami aku sehari-hari di sini tuh adalah sebagai kernet kuli bangunan, dan kalian pasti tahu sendiri lah ya untuk bayaran kernet bangunan itu tuh berapa per hari ya, hanya di kisaran angka 100.000 aja. Sedangkan coba deh kalian bayangin untuk kebutuhan pokok kita seperti bahan-bahan dapur itu pada mahal-mahal semua. Contohnya seperti bawang, cabe, itu ya ampun sekarang masih bener-bener melambung tinggi. Harga cabai rawit di tempat aku sekarang tuh di sekitaran 70.000 per kilo, bahkan ada yang sampai 80.000 loh. Sementara untuk harga bawang aku belum tahu ya berapa harga per kilonya, karena udah sekitaran 2 minggu lebih aku tuh nggak ada berangkat ke pasar. Jadi setiap kali beli bawang ya aku cuma beli di abang-abang sayur keliling aja, kadang harganya 10.000, 15.000 per bungkus. Belum lagi tuh untuk jatah persayuran sama lauk pauknya ya, walaupun jujur di sini tuh untuk di bagian lauk pauknya nggak harus ikan sama ayam sih ya, yang penting bisa beli tempe sama tahu aja udah syukur alhamdulillah banget kok. Intinya kita makan setiap harinya itu tuh sebisa mungkin ada sayur loh untuk temen nasi. Jujur kita sebagai seorang istri dan seorang ibu harus benar-benar pinter banget mengelola keuangan ya. Harus setiap hari itu tuh memutar isi kepala kita, yang harusnya cukup untuk 1 hari minimal kita usahain gimana caranya biar bisa cukup untuk 2 hari. Jujur sih sebenarnya sering sakit kepala juga, soalnya emang posisinya nggak cukup, masih harus dihemat lagi. Dan ini durasinya udah kelar, jadi sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.